Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Ya, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Hari ini ada yang absen? Tidak ada, Pak. Hadir semua, Pak. Ada semua ya. Semua, Pak. Ali, Pak. Adi. Ya. Kemana dia? Sakit. Sakit. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang materi sifat-sifat penyakit hati atau sifat tercela. Sebelumnya saya ingin bertanya di sini anak-anak, apakah anak-anak pernah melihat teman-teman sebaya teman-teman atau anak-anak sekalian itu pamer ibadah, baik di media sosial maupun di dunia nyata? Pernah melihatnya? Pernah, Pak. Reza. Oke. Reza ya? Ya, Iya, Reza. iya. Selanjutnya, kalau ada suatu anak itu atau teman sebaya kalian punya prestasi, pernah tidak dia menyombongkan prestasinya tersebut? Pernah. Pernah. Oke. Hal-hal tersebut merupakan masuk kategori penyakit hati. Jadi, dalam materi kita hari ini, kita hapus dulu ya dia. Ini bekas materi apa ini? Mana ya? Terus tadi. Kelas tadi ya? Kelas fikih kayaknya ini ya? Iya. Lihat ini tidak ada penghapus ya di sini. Nggak ada. Besok menghadap ke kantor kita ya. Ya, Pak. Bisa ke kelasnya, Pak. Jadi dalam materi kita hari ini kita ada 5 hal yang akan kita sampaikan. Ada 4 yang akan kita bahas. Yaitu pertama tentang sifat berfoya-foya. Selanjutnya ada ria dan sum'ah. Selanjutnya ada apa lagi? Ada yang tahu? Sombong. Apa? Sombong. Sombong, ya, tidak masuk ya. Salah. Ada takabur dan Flexing. ada hasad namanya. Tinggi. Hasad. Ada yang tahu di sini berfoya-foya itu maksudnya apa? Menghambur-hamburkan. Menghambur-hamburkan, ya, menghambur-hamburkan. Kita tulis dulu ya. Boros. Apa lagi tadi? Menghambur-hamburkan. Menghambur-hamburkan. Apa itu? Apa lagi? Udah, itu aja. Ya, ini juga termasuk kategori arti dari berfoya-foya. Berfoya-foya itu sendiri adalah yaitu berlebihan memakai harta sehingga harta-hartanya itu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia tidak memberi manfaat kepada orang lain, malahan melebihi batasan-batasan yang seharusnya dimiliki oleh seorang yang mempunyai harta benda. Ataupun bisa dibilang dia itu hidup dengan berlebihan karena saking banyaknya harta tadi. Dalam Quran surah Al-Furqan, Allah mengatur apa itu berfoya-foya ya.
ayat 67. Agak kecil dikit ya. Nampak tidak ini? Nampak ya? Ah. Oke. Selanjutnya ada riya dan sum'ah. Ada yang tahu apa pengertian riya ini? Pamer. Pamer. Apalagi? Flexing. Menyombongkan hati. Pamer. Apalagi? Apa? Ayo, Menyombongkan diri. sombong. Apalagi? Nah, itu aja. Nah, Riya dan semua itu artinya memamerkan ataupun menyombongkan suatu amalan ataupun ibadah sehingga tujuannya itu untuk dipuji oleh manusia. Jadi kalau misalnya anak-anak sekalian sedang melakukan ibadah sedekah, tiba-tiba dipoto ataupun diposting di media sosial dengan nawaitu, karena kita segala sesuatu niat yang ada di dunia itu amalannya itu tergantung nawaitu kita. Ketika niat anak-anak sekalian untuk pamer dan dipuji oleh manusia, tentunya itu sudah termasuk dalam penyakit riya dan sum'ah. Allah mengatur ini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Selanjutnya ada takabur. Takabur ini apa? tinggi hati. Ada yang tahu? Merasa tinggi hati. Tinggi hati. Apa lagi ya? Sumbernya aman. Rela. Oke, sudah ini aja. Rela. Jadi sifat takabur itu adalah sifat seseorang itu sombong. Jadi sombong ini masuk ke dalam sifat takabur. Dia itu merasa lebih hebat, lebih kuat dibandingkan orang lain. Walau alam biasa ada yang bahkan sampai takaburnya itu sampai melebihi Tuhan. Jadi dia itu merasa lebih hebat dari Tuhan itu sendiri, apalagi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kalau anak-anak pernah dengar kisah Firaun, nah itu salah satu sifat dari takabur itu sendiri, yaitu sombong, merasa lebih hebat dari orang lain. Allah mengatur ini dalam Quran surah Al-Luqman ayat 18. Terakhir ada hasad. Ada yang tahu hasad itu apa? Dengki, ya tepat sekali. Iri. Iri. Ada lagi? Sudah ya. Jadi hasad itu merupakan penyakit hati yang sifatnya itu merasa iri hati dengan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang lain. Jadi dia itu merasa tidak puas dengan nikmat yang diberikan Allah kepada dirinya, malahan merasa nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu merugikan untuk dirinya sendiri. Jadi Allah menyebutkan tentang hasad ini dalam Quran surah Al-Falaq. Ada 5. Oke. Sudah mengerti tentang penjelasan sifat-sifat tercela yang ada di atas? Nah, Oke, untuk mengetahui salah satu sifat ini, Bapak akan menyuruh anak-anak sekalian untuk menonton
sebuah cuplikan video ya tentang iri, dengki. Manusia sendiri. Pak Supri, tolong bantuin. Ada apaan si Joko panggil-panggil? Ganggu aja. Ayo Pak Supri, bantuin. Berat nih. Waduh, beli koin baru segede itu. Kok bisa ya? Padahal kan aku yang kerja keras dan rajin berdoa. Harusnya kan aku yang mampu beli itu dulu. Bukan dia. Ayo, kok malah bengong? Ya, bentar. Pokoknya gimana pun caranya, dia harus gagal memiliki TV itu. Iri, bilang bos. Hah? Kamu siapa? Ya elah, masih nanya. Masa nggak tahu siapa aku? Enggak, emang siapa? Makanya, jangan kepedean, Juni. Kita adalah penjaga hatimu. Kenapa Bapak merasa iri padanya? Ya jelas dong. Secara aku lebih kerja keras dan banyak doa dibanding dia. Nah, ini nih. Sifat iri itu dibenci oleh Allah. Memang kenapa? Karena dalam sifat iri itu selalu menganggap dirinya lebih baik dan lebih pantas menerima nikmat Allah daripada orang lain. Apalagi udah iri, masih pakai dengki. Itu lebih parah lagi. Maksudnya, karena sifat dengki itu selalu mengharap agar nikmat orang lain dihilangkan. Dengar tuh, jangan sampai menyesal jika kelak justru pahalamu yang akan dihilangkan. Benar kan? Jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad merusak kebaikan. Sebagaimana api yang terbakar kayu bakar. Ibarat surga sudah ada di depan mata dan pahalamu akan menjadi pijakannya. Tapi kamu gagal menggapainya hanya karena pijakanmu itu hangus dibakar oleh api iri dengkimu. Jadi gitu ya, sayang juga ya pahala kalau hilang. Makanya jauhi sifat iri kepada sesama. Tapi kalau iri dalam hal kebaikan bagaimana? Nah, kalau itu bisa jadi boleh dengan tujuan memotivasi diri agar menjadi orang yang lebih baik. Tidak diperbolehkan iri hati kecuali terhadap dua orang. Orang yang dikaruniai ilmu Al-Quran oleh Allah, lalu ia membacanya malam dan siang hari. Dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya malam dan siang hari. Ya. Oke, anak-anak sudah melihat dan mendengar penjelasan tentang 5 sifat tercela tadi, atau kita bisa bilang sifat hati lah, penyakit hati. Saya ada pertanyaan untuk anak-anak sekalian. Kalau misalnya ini kita punya prestasi, lebih baik kita itu diam atau kita pamer? Ya Pak, Silakan Andika. kita lebih baik diam Pak. Ya, kenapa begitu? Bisa kasih tahu alasannya? Karena kalau kita pamer itu kan bagian dari dosa lagi Pak. Iya. Mau jelaskan dulu Pak. Gitu Pak. Oke. Ada yang lain mau memberikan tanggapan? Haji mungkin? Tidak Pak. Enggak ya. Kamu enggak terus nih. Oke, selanjutnya kira-kira apa bahayanya iri hati itu kepada teman sendiri? Ada yang mau memberi tanggapan? Ya Pak. Silakan Raja. Biasanya dijauhi teman-teman Pak. Dijauhi teman-teman ya. Ada lagi? Ya Pak. Silakan dan Kedua sampai dia mungkin diasingkan gitu Pak. oh iya, ya. Jadi jawabannya sama ya. Baik, karena kita sudah di penghujung waktu, tentunya 5 sifat penyakit hati ini haruslah kita lawan dan tidak kita biarkan masuk ke dalam diri kita. Karena seperti yang ada di video animasi tadi, bahwasanya penyakit hati ini bisa menjadi menggerogoti pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Seperti umpamanya api kayu bakar, kan ada sebuah kayu yang dimakan oleh kayu bakar. Seperti itulah dosa kita akan pahala kita akan dimakan oleh penyakit hati itu tadi. Lawan-lawan dari penyakit hati ini tadi ada juga. Yang pertama itu bisa
anak-anak bisa ikhlas, ada qanaah tadi, ada tawadu dan saling mendoakan. Untuk lawan penyakit ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi yang Bapak harap semoga penyakit hati ini tidak kita amalkan, apalagi kita dapatkan di diri kita sendiri, karena kunci utama dari kehidupan kita ini adalah bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka penyakit hati apapun tidak akan ada di dalam diri kita. Oke, terakhir Bapak ingin memberi anak-anak sekalian tugas ya. Ini ada 2 tugas. Ada 2 tugas. Tolong ini kasih guys. Silakan diisi dan jangan nyontek ya. Haji, mohon serius ya. Kalau sudah kumpulkan ke Pak Is, silakan. Oke. Jadi sekian pelajaran kita pada hari ini. Semangat untuk anak-anak semua. Hindarilah penyakit hati ini, karena penyakit hati ini sangat berbahaya, apalagi kita sebagai umat manusia. Karena Allah selalu memperingati kita tentang penyakit hati ini. Karena penyakit hati ini, sekali lagi saya ingatkan, bisa menggerogoti pahala-pahala kita. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang punya penyakit-penyakit hati yang ada di depan ini. Sekian saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.